Di antaranya adalah Jakarta International Stadium, Stadion Manahan, Stadion Sijalak Harupat, hingga Stadion Gelora Bung Tomo. Gelora Bung Tomo terletak di mana, guys? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel, guys. Oke guys, kali ini kita akan terus sekali lagi dengan membuat bakalan video reaction. Tidak lama lagi guys, Indonesia akan memulakan sebagai tuan rumah untuk Piala Dunia U17, guys. Wah, pada tanggal 10 November sehingga 2 Desember 2023. Dan kalau kita lihat guys, beberapa hari ini banyak sudah pemain-pemain bintang dunia U17 ya datang ke Indonesia, dan mereka juga sudah beradaptasi dengan Indonesia, memulakan dengan bagaimana suasana dan juga keserasian, apakah cocoknya sesuai mereka ketika berada di Indonesia. Apapun kita akan sama-sama lanjutkan dengan judulnya guys, semua salut, Indonesia tak main-main jadi tuan rumah megahnya Piala Dunia U17 di Indonesia. Dan ini merupakan dari channel yaitu GL News Report. Seperti biasa guys, like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak di video pada kali ini. Yo guys. Dalam beberapa hari lagi guys, megahnya Piala Dunia U17 di Indonesia. Indonesia berada di dalam grup A, guys. Piala Dunia U17 tinggal menghitung hari. Segala persiapan terus dilakukan oleh Indonesia sebagai tuan rumah. Di antara persiapan yang mereka lakukan adalah menyiapkan stadion serta tempat latihan yang baik bagi tim peserta. Untuk saat ini, para peserta sudah berdatangan ke Indonesia. Mereka juga sudah memulai adaptasi dengan cuaca serta suasana di tanah air. Terhitung para tim peserta belum ada yang mengeluh saat berada di sini. Mungkin itu terjadi berkat keseriusan pemerintah dalam menyiapkan ajang 2 tahunan tersebut. Bahkan keseriusan itu sampai membuat negara-negara lain salut dengan Indonesia. Lantas keseriusan apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Banyak sudah guys ya pemain-pemain datang ke Indonesia. Saatnya membuat training dan sebagainya. Megahnya Piala Dunia U17 di Indonesia guys. Ini mantap sekali guys. Ya, pada bulan Maret lalu, Indonesia harus menerima kenyataan saat status tuan rumah Piala Dunia U20 dicabut oleh FIFA. Padahal sebelum dicabut, Indonesia telah melakukan persiapan agar turnamen itu terlaksana dengan sempurna. Di antaranya adalah menyiapkan stadion sebagai venue. Pada Piala Dunia U20, Indonesia telah menyiapkan 6 stadion. Stadion itu adalah Gelora Bung Karno, Gelora Bung Tomo, Stadion Manahan, Stadion Jakabaring, Stadion Kapten Iwayan Dipta, hingga Stadion Sijalak Harupat. Namun dengan batalnya status tuan rumah, stadion-stadion tersebut menjadi sia-sia. Padahal Indonesia telah mengeluarkan banyak biaya untuk merenovasi stadion-stadion itu. Terbatal ya guys. Kalau dilihat sebelum ini ya, yaitu pada Piala Dunia U20 kalau saya nggak silap. Kecewa pastinya ada, karena saat Indonesia batal menjadi tuan rumah, FIFA malah menunjuk Argentina sebagai penggantinya. Parahnya saat Argentina menjadi tuan rumah, mereka hanya menyediakan stadion biasa. Contohnya adalah stadion yang digunakan untuk laga final. Jika diperhatikan dengan seksama, rumput stadion tersebut terlihat rusak dan seharusnya tidak layak untuk dijadikan venue sekelas Piala Dunia. Tengok tuh rumput guys. Iya. Fasilitas rumputnya berbeda. Setelah Piala Dunia U20 selesai, kabar baik tiba-tiba datang dari FIFA. Melalui ketuanya, yakni Gianni Infantino, Federasi Sepak Bola Dunia akhirnya menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Indonesia ditunjuk sebagai pengganti Peru karena negara tersebut dianggap belum siap karena alasan infrastruktur. Tentu sebuah kabar positif sekaligus kabar yang membuat pusing PSSI.
karena persiapan yang mereka lakukan sangatlah terbatas. Sangat Namun terbatas. PSSI tak menyerah dan berjanji akan memberikan yang terbaik supaya nama Indonesia harum di mata dunia. Wah. Walaupun kita nampak dari segi persiapan dan sebagainya, sebab kalau saya fikirnya Ketua Federasi Sepak Bola yaitu Gianni Infantino menunjukkan Indonesia merupakan akan melaksanakan untuk Piala Dunia U17 ya, karena negara Peru tidak dapat menyiapkan dengan kadar yang, kalau kita lihat dari segi fasilitasnya, struktur stadionnya juga tidak dapat bersiap sedia untuk melaksanakan untuk Piala Dunia U17. Tetapi kali ini Indonesia ditunjukkan, walaupun dari segi fasilitas, struktur dan sebagainya, tetapi Ketua Umum PSSI yaitu Bapak Erick Thohir mampu untuk melaksanakan dengan timnya dan sebagainya di bawah pengurusan kepimpinannya, itu bisa untuk membuatkan Indonesia bersiap sedia ya untuk menghadapi persiapan untuk Piala Dunia U17, guys. Ini satu perkara bahwa Bapak Erick Thohir sangat-sangat berani dan bersiap sedia dengan penumpuan untuk melaksanakan Piala Dunia U17 di Indonesia, guys. Wow, ini bukan kaleng-kaleng, guys. Bukan senang, Persiapan tetapi masih harus dilakukan ditempuhi. oleh PSSI. Tak ingin mendapatkan kritikan seperti Argentina, PSSI Oh. benar-benar menyiapkan stadion yang layak bagi tim peserta. Kini sudah ada 4 stadion yang siap digunakan untuk turnamen 2 tahunan tersebut. Di antaranya adalah Jakarta International Stadium, Stadion Jis. Manahan, Stadion Sijalak Harupat, hingga Stadion Gelora Bung Tomo. Selain stadion, PSSI juga menyiapkan tempat latihan serta training center bertaraf internasional. Gelora Bung Tomo terletak di mana, guys? Apakah terletak di mana? Di Bandung kalau saya nggak silap. Menhan Apa yang adakah dilakukan di oleh Solo? PSSI dan Indonesia akhirnya membuahkan hasil. Kini segala fasilitas yang mereka persiapkan benar-benar dinikmati oleh negara peserta. Di antaranya adalah sebagai berikut. Argentina kagum dengan Stadion Sijalak Harupat. Wih, Saat tiba di Indonesia, Argentina langsung menuju Bandung untuk melakukan adaptasi. Bandung dituju karena selama Piala Dunia, mereka akan bermain di Stadion Jalak Harupat. Skuad asuhan Diego Placente itu akan tergabung di D bersama Jepang, Senegal, dan Polandia. Selama di Bandung, timnas Argentina juga langsung melakukan latihan. Para pemain tampak senang sekaligus antusias mencoba stadion markas dari tim Persib Bandung tersebut. mantap. Pemain Argentina langsung terus memuji, guys. Sangat senang sekali, kaget melihat stadion, karena ini adalah stadion yang mereka bakal beraksi untuk permulaan. Para negara peserta berebut Bali Training Center. Oke. Bali Training Center akhir-akhir ini menjadi tempat yang ramai diperbincangkan. Itu terjadi karena di tempat tersebut terdapat beberapa negara yang melakukan latihan sebelum Piala Dunia bergulir. Tercatat negara-negara tersebut adalah Amerika Serikat, Jepang, Meksiko, hingga Kanada. Kini ada 2 negara lain yang menyusul ke sana. 2 negara itu adalah Argentina dan timnas Spanyol. Mereka juga penasaran dengan mewahnya fasilitas yang ada di Bali Training Center. Indonesia memakai stadion besar sebagai tuan rumah. Indonesia memakai stadion besar sebagai tuan rumah. Wah. Berbeda dengan Piala Dunia Senior, FIFA membebaskan stadion untuk Piala Dunia U17, di mana mereka tak mengharapkan stadion berkapasitas besar untuk dijadikan tuan rumah. Karena yang terpenting, kualitas lapangannya layak untuk digunakan. Namun Indonesia tak mengindahkan itu, karena mereka menggunakan stadion besar untuk dijadikan tuan rumah Piala Dunia. Stadion yang dimaksud adalah Jakarta International Stadium, stadion yang berkapasitas 82.000 penonton. Tak hanya besar, stadion tersebut juga terlihat sangat mewah jika dibandingkan dengan stadion-stadion tuan rumah di negara lain. Ini adalah kemegahan, guys. Bukan kaleng-kaleng, 82.000.
boleh masuk ke dalam stadion JIS ini ya guys. Begitu megahnya, cantik. Berbeda jauh dengan tuan rumah sebelumnya. Oke. Brazil adalah tuan rumah Piala Dunia U17 sebelumnya. Pada edisi tersebut, mereka hanya menyiapkan 4 stadion dengan kapasitas kecil. Yang 4 paling stadion? kecil adalah Estadio Olimpico dengan kapasitas 13.500. Sementara yang terbesar adalah Estadio Kleber Andrade dengan kapasitas 21.000 penonton. Untuk kapasitas 21.000 yang paling penonton? besar, jumlah itu hampir disamai oleh Stadion Manahan. Yang notabene Stadion adalah Manahan. stadion dengan kapasitas terkecil di Piala Dunia Indonesia tahun ini. Tentu sebuah perbedaan yang menunjukkan jika Indonesia benar-benar serius sebagai tuan rumah Piala Dunia. Wah. Semua stadion di Indonesia nih guys besar-besar. Hanya Stadion Manahan nggak tadi tuh guys ya. Boleh muat sebanyak berapa? Kalau Apa yang kalau saya nggak silap, dilakukan Indonesia 21 itu ke? akhirnya mendapatkan pujian dari pelatih timnas Brasil. Menurutnya, untuk sekedar menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, Indonesia benar tak main-main dan mempersiapkannya dengan sangat baik. Sebelum saya tiba di sini, saya tak memiliki banyak pandangan. Saya hanya tahu jika pemain dari negara kami banyak yang bermain di sini. Tapi setelah saya tahu stadion di mana kami akan bermain, saya kaget. Stadion itu kabarnya berkapasitas 82.000. Itu adalah stadion terbesar di negara ini, kata Felipe Leão pada media. Semoga dengan sambutan Itu positif komentarnya. dari negara peserta bisa membuat nama Indonesia lebih dikenal dunia. Iya, Ini juga lebih dikenal menjadi di peluang dunia. Indonesia untuk membranding diri jika ingin menjadi tuan rumah Piala Dunia di level senior. Kini Iya. modalnya sudah ada, apalagi ditambah dengan hubungan baik PSSI dengan Presiden FIFA, yakni Gianni Infantino. Sehingga bukan tidak mungkin, di masa depan kita akan melihat timnas senior bermain di Piala Dunia. Wah, ini bukan kaleng-kaleng Jadi guys. itulah megahnya Piala Dunia U17 yang rencananya akan diselenggarakan di Indonesia beberapa hari mendatang. Mhm. Bukan main-main guys. No, Stadion JIS. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel GL News Report. Kita sudah lihat ya bagaimana kupasan pada kali ini sangat-sangat menarik untuk dibagi tahu bahwa Indonesia tidak main-main sebagai tuan rumah guys, dan kemegahannya Piala Dunia U17 yang berada di Indonesia guys. Banyak sudah pemain-pemain dari negara-negara besar seperti Brazil, Argentina ya, mereka datang ke setiap tempat di stadion yang berada di Indonesia dan mereka membuat training ya, membuat pemusatan latihan untuk persiapan mereka Piala Dunia U17, dan ini membuatkan mereka sangat-sangat senang sekali, betah sekali. Cuma mereka nggak biasa dengan cuaca Indonesia lah, yaitu panas seperti begitu guys ya. Jadi ini adalah salah satu kesempatan buat Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 untuk membrandingkan diri guys ya, agar lebih dikenali seluruh dunia. Ada juga yang bisa untuk melaksanakan tetapi batal saat-saat akhir karena tidak dapat bisa untuk mempersiapkan terutamanya dari segi stadionnya itu guys, seperti di negara Peru. Dan kali ini Indonesia ditunjukkan sebagai tuan rumah untuk Piala Dunia U17 di Indonesia. Jadi apapun, selamat untuk Indonesia. Tidak lama lagi Indonesia akan menjadi apa ini orang kata akan bermulanya ya untuk Piala Dunia U17 di Indonesia. Semoga ia lancar dan dipermudahkan segala urusan, dan kita mengharapkan kali ini yaitu timnas Indonesia U17 akan beraksi di tempat sendiri. Jadi ini memberikan peluang dan juga kesempatan bagi warga masyarakat Indonesia untuk melihat secara hadapan ya, secara orang kata nampak bagaimana situasi dan juga aura seperti begitu guys, aura untuk Piala Dunia U17 sepak bola di Indonesia. Dan apa yang kita dapat saksikan, Bapak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI benar-benar sangat-sangat
mempersiapkan ya untuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 di Indonesia. Beliau sangat-sangat berkomitmen dan sangat-sangat mempunyai semangat yang tinggi bagi persiapan ini, dan ini dikatakan dapat lagi diberikan kesempatan juga karena ia dapat sekaligus memberikan Indonesia itu satu kesegaran bahwa Indonesia selepas ini apabila bermulanya Piala Dunia U17 akan menjadi sorotan dan akan terus menjadi ada satu brandingkan diri, brandingkan bahwa Indonesia layak untuk meneruskan ya Piala Dunia pada tahun-tahun yang berikutnya nanti. Apapun guys, itu adalah salah satu info, dan tidak main-main sebagai tuan rumah megahnya Piala Dunia U17 di Indonesia. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di ruangan kolom komentar. Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia. I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.